Assalamualaikum teman-teman kelas 1. Ayo kita belajar tematik. Kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran ketiga dan keempat. Halo teman-teman kelas 1 yang ada di rumah. Apa kabarnya nih kalian semua? Miss harap teman-teman semua sehat selalu ya. Dan jika ada teman-teman yang sakit, semoga segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, kita akan membaca doa terlebih dahulu. Mari angkat kedua tangan teman-teman dan kita akan membaca doanya bersama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, give me knowledge and intelligence. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah ya teman-teman, kita sudah mengawali pembelajaran hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Semoga pembelajaran kita hari ini diberi kelancaran dan kemudahan oleh Allah. Teman-teman masih ingat bahwa kebersihan lingkungan sekolah bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan. Nah, kebersihan lingkungan sekolah merupakan tanggung jawab semua warga sekolah. Semua warga sekolah harus memiliki rasa persatuan dalam menjaga lingkungan sekolah. Memiliki rasa persatuan adalah sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Apakah teman-teman masih ingat bunyi dan lambang dari sila ketiga Pancasila? Jika teman-teman masih ingat, teman-teman coba tuliskan pada halaman 94 ya. Kemudian masih pada halaman 94, bagian bawah, teman-teman ditugaskan untuk memberi warna pada lingkaran yang di dalamnya terdapat lambang sila ketiga Pancasila ya. Ingat loh teman-teman, bahwa sebagai warga sekolah kita harus bekerja sama. Kita harus bekerja sama dalam menjaga kebersihan. Nah, guru selalu memerintahkan untuk membersihkan lingkungan sekolah. Kita harus menanggapi perintah tersebut dengan santun. Bagaimana cara yang baik dalam menanggapi suatu perintah? Nah, sekarang kita akan memperhatikan teks percakapan berikut ini ya. Di sini ada teks percakapan antara Ibu Guru, Dayu, Edo, dan Beni. Teman-teman sekaligus perhatikan ungkapan perintah dan cara menanggapinya ya. Ibu Guru, Dayu, bersihkan papan tulisnya ya. Dayu, ya Bu, segera saya laksanakan. Ibu Guru, Edo, jangan lupa bersihkan bekas pekerjaanmu. Edo, siap Bu. Ibu Guru, dan kamu Beni, bersihkan sampah di bawah mejamu. Beni, baik Bu Guru. Nah teman-teman, seperti itu cara yang baik menanggapi suatu perintah. Apalagi jika yang memerintahkan kita adalah orang tua. Kita harus menanggapinya dengan santun. Biasakanlah menanggapi perintah siapapun dengan santun ya teman-teman. Teman-teman kelas 1, kalian sudah tahu bagaimana cara menanggapi suatu perintah. Sekarang teman-teman kerjakan latihan yang ada pada halaman 96 bagian Ayo Berlatih. Teman-teman ditugaskan untuk menyusun kata-kata yang ada menjadi kalimat perintah.
Nah, jadi kata-kata yang ada di halaman 96 ini belum sempurna ya teman-teman, masih berantakan. Jadi, teman-teman susun menjadi kalimat perintah. Setelah tersusun, teman-teman ditugaskan juga untuk membuat kalimat tanggapannya pada halaman 97. Jadi, susun dulu menjadi kalimat perintah, kemudian buatlah kalimat tanggapannya. Sekarang, Miss akan mengajak teman-teman untuk melakukan pengukuran berat dengan menggunakan timbangan sederhana. Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melakukan pengukuran ini yaitu gantungan baju, kemudian kelereng, ada juga koin, dan yang terakhir kantong plastik transparan. Teman-teman boleh disiapkan bahan-bahannya seperti ini ya. Berikut ini merupakan cara melakukan pengukurannya ya teman-teman. Pertama, teman-teman siapkan alat penimbangnya. Kemudian teman-teman letakkan kedua plastik pada kedua ujung timbangan ya. Jadi plastiknya diletakkan di ujung-ujungnya ya teman-teman. Yang ketiga, masukkan benda-benda yang akan diukur di salah satu plastik. Jadi, bendanya teman-teman masukkan terlebih dahulu ke salah satu plastiknya ya. Yang terakhir, teman-teman masukkan kelereng dan koin hingga kedua plastiknya seimbang. Jadi, kan yang pertama, teman-teman memasukkan benda di salah satu plastik. Kemudian di plastik yang satu lagi, teman-teman masukkan kelereng dan koin sampai timbangannya atau sampai kedua plastiknya terlihat seimbang, tidak miring sebelah. Setelah teman-teman timbang, kemudian teman-teman catat pada halaman 98. Pada halaman 98 ada tabel berisi nomor, nama benda, dan berat benda. Jika tadi misalnya teman-teman mengukur berat gelas, maka pada nama benda teman-teman tuliskan gelas. Nah, pada berat benda untuk kelereng teman-teman tuliskan berapa banyak kelereng yang tadi teman-teman masukkan ke dalam plastiknya. Kemudian berapa banyak koin juga yang teman-teman masukkan ke dalam plastik. Jadi semuanya dituliskan pada tabel yang tersedia ya teman-teman. Silahkan teman-teman timbang lagi benda yang lain sampai tabelnya penuh ya untuk diisi. Setelah teman-teman melakukan penimbangan berat benda sendiri, sekarang teman-teman akan membandingkan penimbangan berat benda yang ada di halaman 99 dan halaman 100. Pada halaman ini, teman-teman diminta untuk memberi centang pada benda yang lebih berat. Di sini contohnya ada nomor 1. Teman-teman coba perhatikan nomor 1 di halaman 99 ya. Dari gambar nomor 1 pada kotak A bisa kita lihat bahwa berat benda A sama dengan 7 kelereng. Nah, untuk berat benda B sama dengan 5 kelereng. Nah, kalau teman-teman lihat dari penimbangan ini, mana yang lebih berat? Yang satu 7 kelereng, yang satu 5 kelereng. Berarti berat benda yang mana ya teman-teman yang lebih berat? Benda yang A, betul sekali, karena berat yang A membutuhkan 7 kelereng untuk menjadi seimbang, sedangkan berat B membutuhkan 5 kelereng untuk seimbang. Maka beri tanda centang pada kotak pilihan A. Untuk nomor 2 sampai nomor 5, teman-teman dipersilahkan untuk mengerjakannya ya. Jangan lupa teman-teman tuliskan juga banyak kelereng yang dibutuhkan ya.
Lingkungan sekolah Siti bersih, hijau, dan asri. Di pagi hari, udaranya terasa sejuk. Pagi ini, Siti dan teman-teman akan berolahraga. Mereka berkumpul di lapangan sekolah. Mereka sangat gembira dan bersemangat. Hari ini, Pak Guru mengajak berolahraga sambil bermain. Mereka akan melakukan gerakan melompati rintangan. Rintangan dibuat dari karet gelang yang dironce menjadi tali. Berikut merupakan urutan cara melompati rintangan. Yang pertama, ada 2 siswa merentangkan ujung tali karet setinggi lutut mereka. Jadi, ada 2 orang merentangkan ujung tali karet, ya, tingginya setinggi lutut ya teman-teman. Kemudian, yang kedua, siswa yang lain berbaris berbanjar menghadap tali karet dengan jarak siswa terdepan 2-3 meter dari karet. Nah, siswa yang tidak memegang karet berbaris berbanjar teman-teman. Siswa terdepan jaraknya dari karet 2-3 meter. Selanjutnya, salah satu kaki menjadi tumpuan. Nah, kaki yang lain lompat terlebih dahulu teman-teman. Yang terakhir, kaki kanan mendarat kembali ke tanah disusul dengan kaki kiri. Jadi, kaki kanan yang mendarat terlebih dahulu, baru kemudian kaki kiri ya. Nah, teman-teman, murid-murid melakukan gerakan melompati rintangan dengan penuh semangat. Suasana belajar pun menjadi sangat menyenangkan. Teman-teman, apakah ada yang bisa melompati rintangan atau sama saja dengan bermain karet? Apakah teman-teman bisa? Siapa yang bisa? Kalau anak laki-laki juga tidak apa-apa teman-teman bermain karet. Karena bermain karet juga merupakan salah satu olahraga. Jadi, anak laki-laki dan anak perempuan boleh memainkannya. Nah, teman-teman, ingat ya untuk selalu berhati-hati ketika berolahraga. Dan harus dengan pengawasan orang tua atau orang dewasa ya. Keadaan lingkungan yang bersih dan asri tidak didapat begitu saja. Kita harus membiasakan diri menjaga kebersihan dan keasrian sekolah. Oleh karena itu, guru selalu memerintahkan kita untuk membersihkan lingkungan sekolah. Kita pun harus mematuhi perintah guru. Siti dan teman-temannya juga mematuhi perintah guru. Pada halaman 103 ada teks percakapan antara guru dengan Siti dan siswa kelas 1. Nah, teman-teman silahkan baca dan peragakan teks bacaan ini atau teks percakapan ini dengan anggota keluarga yang ada di rumah. Jika ada kalimat perintah, teman-teman boleh tandai dengan cara menggaris bawahnya dengan pensil atau pulpen ya. Berdasarkan teks percakapan tadi, teman-teman harus mencontoh sikap yang dilakukan Siti dan teman-temannya. Karena mereka mau melaksanakan perintah guru dengan senang hati. Sekolah itu milik bersama teman-teman, jadi harus dirawat bersama juga. Selesai kerja bakti, mereka melanjutkan kegiatan. Mereka akan membuat hasil karya. Hasil karya digunakan untuk pajangan di kelas.
Mereka sudah mencetak dan mengeringkan tanah liat. Selanjutnya, mereka akan menghias tanah liat tersebut. Pak Guru memberi contoh tanah liat cetakan yang sudah dihias. Nah, teman-teman, berikut hasil cetakan tanah liat yang dicontohkan oleh Pak Guru. Ada yang berbentuk daun dan ada yang berbentuk kupu-kupu. Hasil karya ini dihias dan diwarnai sebagus dan semenarik mungkin. Sekarang siswa-siswa kelas 1 mulai menyiapkan alat dan bahannya, yaitu ada tanah liat yang sudah dicetak, kemudian ada cat poster atau cat untuk mewarnai tanah liat, ada kuas, dan ada wadah untuk meletakkan catnya. Setelah alat dan bahannya disiapkan, siswa kelas 1 mulai bekerja mengikuti langkah-langkah kegiatan berikut. Yang pertama, letakkan cat poster pada wadah yang sudah disediakan. Nah, yang kedua, silahkan teman-teman warnai tanah liat yang sudah dicetak dengan warna yang teman-teman inginkan. Nah, setelah diwarnai, tanah liat menjadi lebih indah. Nah, setelah itu teman-teman jemur agar cat tadi menjadi kering ya. Siswa-siswi kelas 1 bekerja dengan tertib dan tekun. Nah, selesai bekerja, mereka merapikan peralatan yang digunakan. Mereka juga membersihkan kembali meja kerja mereka. Jadi, ketika teman-teman selesai bekerja, teman-teman jangan lupa untuk membersihkan dan merapikan lagi tempat kerja teman-teman agar tempat tersebut tetap rapi dan tetap bersih. Baik teman-teman, langkah-langkah membuat atau menghias cetakan tanah liat tadi menjadi materi terakhir kita pada pembelajaran hari ini. Jadi, pembelajaran kita sudah selesai. Teman-teman sudah menyelesaikan tema 6, subtema 3, pembelajaran ketiga dan keempat. Mari sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Teman-teman, jangan lupa untuk mengulang materi pelajaran yang sudah disampaikan ya. Karena pada minggu depan, pada hari Senin sampai hari Jumat, teman-teman akan melaksanakan penilaian harian 1 semester 2. Jadi, agar teman-teman bisa mendapat nilai yang teman-teman inginkan, jangan lupa untuk mengulang pelajaran lagi ya. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya teman-teman untuk penilaian harian 1-nya.